Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cintia dengan NIM 2205097421 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2022A dan dari Universitas Negeri Surabaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai routing statik. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu mengetahui cara kerja routing statik, dan yang kedua yaitu mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Kemudian untuk dasar teorinya sendiri, pengertian dari routing statik. Routing statik merupakan jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut, yaitu jalur spesifik yang ditentukan oleh admin jaringan. Kemudian pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, penggunaan routing statik adalah penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap routing. Namun, tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Nah, cara kerja routing statik sendiri yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kemudian yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Kemudian admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual, dan untuk konfigurasi router adalah dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Nah, ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni yang pertama destination, merupakan alat tujuan dan network max yang biasanya diisi dengan 0.0.0.0/0 untuk semua jaringan. Kemudian ada gateway. Gateway merupakan datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Kemudian ada brief source, adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Kemudian yang terakhir ada distance, dalam kurung 0-255. Nah, 0-255 ini merupakan jarak administrator jaringan dari router. Kemudian keuntungan apa aja sih yang digunakan, yang kita peroleh saat menggunakan routing statik? Yaitu yang pertama adalah meringankan kinerja prosesor router. Kemudian yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, ada routing statik lebih aman dibandingkan dengan routing dinamis. Kemudian selanjutnya, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Next, tadi merupakan keuntungan dari routing statik. Selanjutnya di sini ada kerugian menggunakan routing statik. Untuk kerugian menggunakan routing statik sendiri yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Kemudian hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil, tidak dapat digunakan untuk jaringan berskala besar. Administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Selanjutnya, rentang terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Nah, di atas merupakan kerugian dan juga keuntungan menggunakan routing statik, dan juga ada cara kerja routing statik serta dasar-dasar teori routing statik. Selanjutnya kita akan lanjut pada percobaannya. Untuk skenarionya sendiri, yang pertama, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router. Masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, di sini kita menggunakan, sebentar saya zoom dulu.
Di sini kita akan menggunakan 3 PC. Nah, untuk PC 1 di sini, kemudian ada PC 2, kemudian di sini juga ada PC 3. Nah, selanjutnya setelah kita menggunakan 3 PC, kita akan menggunakan 3 router juga. Untuk router yang pertama, di sini menghubungkan antara PC 1 dan juga PC 2. Kemudian router pertama ini juga terhubung ke dalam router yang kedua. Untuk router yang kedua ini menghubungkan ke PC yang ketiga. Selanjutnya router 1 dan juga router 2 terhubung pada router 3. Nah, di sini router 3 terhubung pada server 1 dan juga server 2. Kemudian di bawahnya untuk langkah percobaannya di sini kita akan membuat gambar seperti di atas, kemudian mengisikan IP gateway dan juga IP address untuk netmask dan juga gateway PC-nya di sini seperti tabel di bawah ini. Kemudian setelah kita mengisikan, kita akan memindahkan ke mode simulasi untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya dengan panduan seperti ini. Kemudian setelah melakukan skenario atau simulasi di poin ketiga, kita akan lanjut ke 4, yaitu mengembalikan ke mode real time dan melakukan tracking dengan arah poin ketiga, lalu amati hasil perusahaan routernya. Nah, di sini kita lanjut pada praktikumnya. Di sini saya sudah membuat gambar seperti sebelumnya. Ada PC1, PC2, PC3, router 1, router 2, router 3, server 1 dan juga server 2. Nah, setelah kita menentukan adanya PC1 hingga server 2, kita akan menghubungkan antara PC1, PC2 ke router 2 dan seterusnya. Nah, untuk penghubungannya di sini kita menggunakan cabling. Di sini ada connection, kemudian kita memilih kabelnya. Nah, di sini sudah terhubung semuanya. Kemudian setelah kita menggunakan cabling pada untuk koneksi antara PC dan router dan juga router ke server. Setelahnya kita akan mengubah untuk IP-nya. Di sini IP untuk PC1 sudah saya rubah, yaitu 192.168.1.1. Subnetmask-nya juga sudah saya rubah, yaitu 255.255.192. Kemudian default gateway-nya sudah saya rubah juga menjadi 192.168.1.62. Nah, hal tersebut juga harus dilakukan ke PC2 dan yang lainnya. Untuk PC2 IP configuration-nya yaitu 192.168.165. Kemudian subnext mask-nya 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya ada 192.168.1.26. Kemudian kita lanjut di PC3, juga sudah saya rubah menjadi 192.168.1.253. Untuk subnext mask-nya ada 255.255.255.128. Kemudian untuk default gateway-nya ada 192.168.1.254. Kita lanjut untuk router satunya juga kita rubah, dan jangan lupa ya untuk di sini kita rubah juga untuk FO-nya yang pertama. Di sini kita on-kan. Untuk IP-nya ada 192.168.1.62. Kemudian FO-nya yang 1 kita on-kan juga menjadi 192.168.1.126. Untuk subnext mask-nya 255.255.255.192. Untuk serialnya juga di on-kan dengan IP seperti ini. Untuk serial 3 juga di on-kan dengan IP konfigurasinya seperti ini. Kemudian kita silang, kita lanjut ke router yang kedua. Router yang kedua
kita juga rubah FA-nya. Di sini kita on kan di sini. Kemudian kita ubah juga IP konfigurasinya seperti ini. Kemudian FA yang kedua, yang pertama, yang tadi yang 0, yang ini yang pertama, itu kita tidak usah di on kan. Kemudian untuk serial yang kedua, kita on kan dengan IP konfigurasinya seperti ini. Kemudian untuk serial yang ketiga juga kita on kan dengan IP configuration seperti ini. Kita silang. Kemudian kita lanjut ke router yang ketiga. Nah, router yang ketiga ini kita juga dirubah untuk FA-nya. Kita on kan kemudian dengan deskripsi IP konfigurasinya seperti ini. Untuk FA yang pertama yang satu kita on kan juga dengan IP konfigurasinya seperti ini. Untuk serial yang kedua juga kita on kan untuk IP konfigurasinya seperti ini. Kemudian juga serial yang ketiga kita on kan dengan IP configuration seperti ini. Kita silang. Kemudian kita next di server yang satu, server 1. IP konfigurasinya sudah dirubah, sudah saya rubah menjadi 33.33.33.1 dengan subnext mask dan default gateway-nya seperti ini, bisa dilihat. Kemudian kita silang. Kemudian kita lanjut ke server yang kedua. Kita lihat IP konfigurasinya juga sudah saya rubah menjadi seperti ini, bisa dilihat. Kemudian setelah itu kita lanjut ke praktikumnya, yaitu kita mengirimkan pesan dari PC1 ke PC2. Kita klik di mode simulation, kemudian kita kirimkan pesan dari PC1 ke PC yang kedua. Nah, kita jalankan. Nah, di sini sudah terjalankan dari PC1 mengirim pesan ke router 1, kemudian router 1 mengirimkan pesan ke PC2. Kemudian untuk pesannya akan pulang atau kembali lagi melalui router 1 dan kembali ke PC1. Kemudian kita sudah sukses. Di sini kita delete terlebih dahulu. Kemudian untuk praktikum PC1 ke PC3 sebenarnya ini tidak akan bisa tersambung karena belum diajari untuk routernya. Nah, setelah diajari untuk router pertama ini, kita kembalikan lagi dulu ke mode real time. Untuk router 1 ini kita ajari terlebih dahulu di static. Nah, setelah itu kita ajari, kita masukkan untuk network, mask, dan juga next hub-nya seperti ini. Ketika sudah, ini sudah saya masukkan ya seperti ini. Kemudian kita juga ajari router 2-nya. Karena nanti kalau misalnya yang diajari hanya router 1, maka pesan yang dikirimkan dari PC1 bisa sampai ke PC3. Namun pesan yang sudah dikirimkan atau sudah diterima dari PC3 ini tidak akan bisa kembali ke PC1. Jadi kita ajari dulu untuk router yang keduanya, static dengan IP, dengan network, mask, dan juga next hub-nya seperti ini. Kita silang. Kemudian kita coba dulu mengirimkan pesan dari PC1 ke PC3. Kita mode simulasi, kita next. Nah, di sini sudah terkirimkan dari PC1 ke router 1, kemudian lanjut ke router 2. Selanjutnya lanjut ke PC3, pesannya sudah sampai di PC3. Nah, PC3 ini akan mengirimkan ulang kembali pesannya melalui router 2. Kemudian router 2 akan mengirimkan kembali menggunakan router 1. Dan router 1 akan mengirimkan kembali ke PC1. Nah, untuk yang ini sudah berhasil ya, kita delete terlebih dahulu. Kemudian kita kembalikan ke mode real time. Nah, selanjutnya sudah bisa untuk PC1 ke PC3 kembali dan juga pulang dan juga perginya. Sekarang kita coba dari PC1 ke server 1. Nah, seperti pada PC yang ketiga,
tidak bisa jika langsung, maka kita perlu mengajari untuk router 3-nya. Nah, router 3 kita ajari dengan masknya kita masukkan seperti ini. Kemudian jika sudah kita silang, kita coba langsung mengirimkan pesan dari server dari PC1 ke server 1 menggunakan metode menggunakan simulation. Kemudian kita next, kita mulai, dan sudah terkirimkan pesannya dari PC1 ke router 1, kemudian router 1 ke router 3, selanjutnya dari router 3 ke server 1. Nah, nantinya akan kembali pulang untuk pesannya. Nah, seperti ini bisa dilihat server 1 ke router 3 dan nanti pesannya dari router 3 ke router 1 dan sampailah kepada PC1. Jika sudah, kita di sini sudah ada tandanya sukses, kita delete. Kemudian kita lanjutkan untuk praktikum dari PC1 ke server 2. Nah, di sini perlu diketahui bahwa seperti sebelumnya tidak bisa jika tidak diajari. Maka router yang perlu diajari adalah router yang pertama. Kita klik static, kemudian di sini ya, di network address yang ini kita sudah ajari. Kemudian kita lanjutkan untuk mengirimkan pesan dari PC1 ke server 2. Kita play. Nah, di sini dari PC1 ke router 1, kemudian dari router 1 ke router 3, kemudian dari router 3 ke server 2, kemudian nantinya pesan tersebut akan kembali pulang dari server 2 ke router 3, dari router 3 ke router 1, dari router 1 ke PC1. Nah, sudah kembali pesannya dari server 2 ke PC1. Praktikumnya sudah selesai dan sudah kita lihat untuk prosesnya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.